pertanyaan. Nah, di sini juga teman-teman mungkin boleh ya mau menyalakan kamera atau teman-teman mau open mic itu boleh ya untuk nanti bertanya. Kita akan adakan sesi tanya jawabnya juga teman-teman. Ya, boleh juga nanti raise hand. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman gitu kan secara langsung. Teman-teman yang masih bingung gitu. Nah, untuk teman-teman yang hari ini lagi UAS, Kak, aku UAS hari ini, gimana dong? Oke, nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik. Teman-teman nanti kita akan kirim juga nih rekamannya dari Zoom kali, sorry, dari meeting kali ini kita akan share juga nih ke teman-teman gitu. Rekaman meeting hari ini gitu. Jadi teman-teman yang UAS, UAS dulu deh. Jangan mikirin kurba dulu nih. Fokus dulu aja di UAS gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Suara saya cukup jelas? Jelas Aku Kak tadi saya Vika? ngomong nggak jelas Jelas, gitu. jelas Kak. Jelas, Oh, jelas. oke. Oke, sudah datang ya Pak Rudi ya. Oke Pak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, saya langsung aja ke materi tentang kurikulum baru ya. Nah, ini yang hari ini ya, yang pagi ini bergabung sama kami ya, adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Sebenarnya mau Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Fakultas FISIP atau FKIK ataupun nanti FST itu adalah logiknya sama ya. Cuman perbedaannya adalah mata kuliah di masing-masing program studi. Oke. Ya, tolong diperhatikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan di live chat, mungkin admin akan menjawab dengan langsung, ya. Ataupun nanti yang bisa dijawab sama admin akan dijawab secara langsung, ataupun itu secara live chat. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin. Ya, nanti teman-teman yang mau bertanya di akhir sesi pun kami akan buka pertanyaan buat teman-teman. Oke. Oke, lanjut saja ya. Oke, di UT itu ya nih, perhatikan ya teman-teman. Di UT itu ada 4 fakultas. Jadi teman-teman harus tahu, Pak, teman-teman tuh ada di fakultas mana. Ya. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Ada jumlahnya ada 7 program studi. Ya. Nah, teman-teman nggak usah hafalin ini, tapi teman-teman tahu bahwasannya teman-teman yang ngambil akuntansi, ya, yang ngambil manajemen, yang ngambil akuntansi keuangan publik gitu dan lain sebagainya nanti ada di mana. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Karena banyak banget, ya kan, banyak banget teman-teman, ya perhatikan banyak banget teman-teman yang kuliah di UT, jangankan fakultasnya, ya kan, program studinya aja kalau ditanya, bro, lu kuliah jurusannya apa? Apa ya? Antara fakultas tuh sama program studi tuh kadang-kadang tebolak-tebalik. Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi ada fakultasnya ada 4 di UT. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, emang ada fakultas apa aja di UT? Ada FFB, ya ada FISIP, ada FKIP, sama ada FST. Ya, jadi itu. Nah, terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada apa aja? Ya, yang termasuk dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada ekonomi pembangunan, ya, manajemen, akuntansi, ekonomi syariah, pariwisata, akuntansi keuangan publik dan kewirausahaan. Ini kewirausahaan ini program studi baru. Ya, jadi teman-teman kalau bingung-bingung ini kewirausahaan apa nih? Nah, itu ada program studi baru di UT. Ya, termasuk pariwisata. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya siapa yang dari manajemen, siapa dari akuntansi, siapa dari pariwisata. Jadi masuknya ke dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Udah ya, paham ya? Ini nggak perlu dihafalin, tapi teman-teman harus tahu. Ya, nggak perlu dihafalin, tapi teman-teman harus tahu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang lagi rame. Ya, ini PPT-nya belum geser. Ya. PPT udah geser belum? Sudah? Saat ini masih belum. Oh, Sudah, belum. Pak. Sudah. Oke. Udah. Ya, ini Oke, perbedaan kurikulum baru dan kurikulum lama. Ya, ya, teman-teman. Nih, kurikulum baru, kalau teman-teman perhatikan di LKM, teman-teman itu punya kode mata kuliahnya itu ini. Ada yang ekonomi pembangunan, ESPA, ada yang manajemen, EKMA, ada yang akuntansi, EKSI, ya kan? Ekonomi syariah, EKSA, pariwisata, SPAR.
ya kan? Ekonomi, akuntansi keuangan publik gitu kan, EKAP. Nah, ini nggak usah dihafalin, ya nggak usah dihafalin. Nah, di kurikulum baru itu ada perubahan kode. Nah, oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama, yang ada perubahan adalah perubahan kode. Ya, jadi teman-teman yang di teman-teman nggak berubah PPT-nya. Di teman-teman yang lain ada berubah PPT saya. Sekarang PPT saya di posisi ada di mana? Ada di perbedaan kurikulum Purla dan baru. Oke, ya saya lanjut ya. Tolong perhatikan. Ya, kurikulum baru ya itu ada yang berubah namanya kode ya, kode mata kuliahnya. Ya, nih kode mata kuliahnya yang berubah. Jadi jangan bingung-bingung teman-teman. Ini nggak usah dihafalin, ya nggak usah dihafalin. Ya, wah berarti saya manajemen EMBS, nggak usah dihafalin, ya. Cukup teman-teman tahu, ya ada perubahan kurba dengan kurla itu adalah kode mata kuliah. Ya, saya juga nggak hafal, ya. Tapi yang berubah adalah ini, ya. Kalau tanya, Pak, ekon itu artinya apa? Nah, saya juga nggak tahu ekon itu artinya apa. EMBS itu artinya apa, Pak? Gitu kan. Ini EMBS itu artinya adalah kode prodinya, ya, kode prodinya. Ya, nanti ada kode prodi, ada kode fakultas gitu kan. Nah, itu teman-teman nanti nggak usah dihafalin, tapi teman-teman cukup tahu bahwasannya oh ada perubahan di kode prodinya. Ya, di mata kuliahnya ada kode yang berubah. Ya, serta ada perubahan di mata kuliahnya juga. Oke. Oke. Nanti ya pertanyaannya. Oke. Nah, ini yang lagi rame nih. Kuliah di UT ada skripsi, ya kan? Kuliah di UT ada skripsi. Sekarang kuliah di UT ada skripsi di TikTok, di IG, ya kan? Di sosmed rame tuh. Ya, kuliah di UT ada skripsi, kurikulum baru ada skripsi, kan gitu ya? Oke, teman-teman, tolong diperhatikan. Teman-teman yang mungkin semester 7 dan 8 itu sudah merasakan namanya TAP dan Karil. Apalagi sekarang ada yang ngambil TAP dan ada yang ngambil Karil. Ya. TAP itu tugas akhir program sarjana. Artinya itu seperti skripsi sebenarnya, pengganti skripsi kalau teman-teman pengen tahu. Ya, TAP itu adalah pengganti skripsi. Ya, di UT itu dulu nggak ada skripsi, tapi penggantinya adalah TAP. Ya, TAP artinya tugas akhir program sarjana. Ya, jadi plus Karil. Ini dua-duanya wajib hukumnya fardu ain lulus. Ya, TAP-nya lulus, Karilnya nggak lulus, yang semester ini kemarin ya, itu maka berarti nggak lulus. Kalau TAP-nya lulus, Karilnya lulus, dua-duanya lulus, maka dia akan lolos. Ya, kalau misalnya TAP-nya lulus, Karilnya nggak lulus, maka dia akan ngulang. Ya, dia akan ngulang. Ya, jangan dibilang. Tolong teman-teman perhatikan dulu, jangan bertanya dulu. Ya, tolong perhatikan, jangan bertanya dulu. Ya kan? Ini perbedaan di kurla. Jadi semua ada TAP dan Karil. Ya. Nah, di kurba bagaimana dengan di kurba? Ya, bagaimana dengan di kurba? Ya. Nah, ini saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, tapi saya akan menyimpulkan secara keseluruhannya bahwasannya ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di kurikulum baru ya itu ada 3 pilihan ya. Pertama project, yang kedua artikel, yang ketiga adalah UKT. Saya jelaskan satu-satu. Teman-teman mohon diperhatikan. Ya, apa itu UKT? Ini ada garis miring saya buatin. Ya, garis miring artinya atau bukan dan. Ya. Ya, atau bukan dan. Ya, jadi teman-teman nanti kalau teman-teman di semester 7 ya, ketemu mata kuliah, ada proyek, ada artikel dan UKT, teman-teman boleh memilih salah satu. Ya, boleh memilih salah satu. Kalau dua-duanya boleh enggak? Boleh-boleh aja kalau sanggup. Kan gitu. Tiga-tiganya boleh enggak? Boleh. Tapi tetap nanti nilai yang tertinggi itu yang akan diberikan. Ya, saya jelaskan. Yang pertama, saya akan ngambil dari UKT dulu.
UKT itu ya ujian komprehensif tertulis. Apa itu? Itu sama seperti TAP. TAP itu bagaimana? Nah, kan gitu pertanyaannya. Teman-teman yang sudah pernah ikut THE, ujian THE atau ujian esai, ya, teman-teman membayangkannya seperti itu. Ujian THE itu pasti mata kuliahnya itu soal nomor 1 itu biasanya cerita panjang kali lebar kali tinggi itu setengah halaman itu cerita. Ya, baru di bawahnya tulisan A. Apa yang dimaksud yang kamu ketahui tentang XXXX? Tolong berikan kesimpulan tentang tulisan di atas. Kan begitu ya? C. Nah, jadi satu soal beranak 4 sampai 5 soal. Ya, satu cerita 5 soal. Itu baru nomor 1. Ntar nomor 2 ada lagi seperti itu, cerita lagi, terus A, B, C, D, E. Soalnya begitu. Nomor 3 ada lagi. Soalnya cuma 4, tapi anaknya 5. Ya, atau anaknya 4, atau anaknya 3. Ya. Jadi UKT itu adalah ujian esai yang tertulis. Jadi teman-teman kayak UO, datang ke UO, ya ujian UO, nanti teman-teman dikasih waktu 3 jam untuk menulis, untuk menjawab tulisan secara esai. Ya, itu ya teman-teman saya. Nah, seperti itu. Jadi itu UKT sama TAP ya. Kalau gambaran secara garis besarnya kali teman-teman sudah pernah ujian THE. Nanti kayak gitu tuh. Ya, itu gambarannya. Oke, itu yang tentang UKT. Jadi di semester ini teman-teman boleh milih UKT atau milih karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Ya kan? Ya. Ya, karya ilmiah. Karya ilmiah itu, ya, karya ilmiah itu sama dengan seperti teman-teman membuat, artikel ilmiah itu sama seperti karya ilmiah. Yang sebelumnya adalah 0 SKS, sekarang berubah menjadi 6 SKS. Jadi UKT 6 SKS, artikel ilmiah 6 SKS, proyek 6 SKS. Jadi semuanya ada 6 SKS dan memilih salah satu. Ya, artikel ilmiah itu teman-teman seperti membuat makalah. Ya, membuat makalah. Teknisnya nanti saya kasih info setelah ini. Jadi pelan-pelan nih saya kasih tahunya. Ya, ke teman-teman tolong diperhatikan. Artikel ilmiah itu seperti karya ilmiah atau teman-teman seperti membuat jurnal. Jurnal seperti apa teman-teman? Silakan googling. Membuat jurnal. Jurnal tuh contoh jurnal tuh banyak di Google Scholar tuh contohnya banyak. Jadi ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada ada kajian teori, ada metode penelitiannya, ada pembahasan dan ada hasil penelitiannya. Jadi biasanya ada 5 bab. Ya, kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman ngebayangin kayak gitu. Oh, kayak gitu. Nanti teknisnya ya. Ini saya akan berikan secara garis besarnya dulu. Ya. Project. Project itu apa? Ya. Project itu adalah membuat sesuatu. Ya, membuat sesuatu itu teman-teman tulis ke dalam tulisan. Misalnya teman-teman membuat program, ya kan, manajemen tentang SDM. Teman-teman membuat program tentang sirkulasi pekerjaan efisiensi seperti apa. Ya, teman-teman membuat grafik dan lain sebagainya. Nanti itu dituliskan ke dalam tulisan sehingga itu merupakan hasil teman-teman. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau paling gampang itu teman-teman kalau proyek itu seperti teman-teman melakukan pekerjaan lapangan, ya, seperti PKL. Nah, itu teman-teman membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu yang telah teman-teman ciptakan itu, teman-teman membuat yang namanya tulisan dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Nah, gitu ya. Nah, untuk ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi syariah, ya, itu sama seperti itu. Nah, akuntansi keuangan publik itu pilihannya cuma 2, proyek dengan artikel ilmiah. Nah, kewirausahaan hanya proyek. Ya mungkin nanti kewirausahaan teknisnya seperti apa teman-teman nanti akan diinformasikan bagaimana cara mengerjakannya. Ya, saya tidak bicara tentang cara mengerjakannya. Nanti itu lebih ke detailnya. Ya, dan pariwisata ada proyek sama skripsi. Nah, khusus untuk mata kuliah, untuk program studi pariwisata ada proyek dan skripsi.
Skripsi seperti apa? Sebenarnya skripsi sama seperti membuat karya ilmiah. Ya, tadi ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada kajian teori, ya kan, ada metodologi penelitian, ada pembahasan serta ada hasil dari pembahasan itu. Ya, jadi gitu ya. Udah clear ya. Jadi di UT itu jangan berpikir ada skripsi, ada skripsi, ada skripsi. Nah, ini ya teman-teman tidak semuanya program studi ada skripsinya. Ya, jadi teman-teman ada pilihan tiga pilihan. UKT, artikel ilmiah, sama project. Teman-teman suka nulis, ambil artikel ilmiah. Ya, teman-teman nggak suka nulis gitu kan, ambil UKT. Ya, tapi kalau kami menyarankan teman-teman ngambil UKT. Karena kenapa? UKT itu ujian esai. Biasanya ujian esai itu jauh lebih mudah ketimbang teman-teman harus menulis. Gitu. Tapi kalau teman-teman ingin, saya mau punya adrenalin, pengen nulis, teman-teman silakan menulis, membuat artikel ilmiah. Ya, jadi kembali kepada teman-teman. Nanti kami akan bertanya teman-teman yang ngambil TAP di semester 7, kami akan bertanya kembali kepada teman-teman, mau UKT atau artikel ilmiah atau project. Oh, ternyata saya mau ngambil UKT. Kenapa UKT? Karena jauh lebih mudah, karena teman-teman datang, cukup datang, ya, nanti tinggal ikutin ujian seperti biasa. Ya, oke, paham ya sampai sini teman-teman? Saya akan lanjut ke detailnya, ya, saya akan lanjut ke detailnya. Oke. Desainnya seperti apa sih sebenarnya? Kok ini kayaknya susah amat ya? Enggak susah teman-teman. Ya, ya. Desainnya. Nah, skripsi. Ya, skripsi itu seperti PKP. Kalau PKP ini biasanya buat keguruan. Nah, ini keguruan ini banyak ya, tapi bentuknya skripsi. Nah, skripsi itu biasanya ini adalah praktek mengajarnya para guru. Ya, ini yang buat skripsi. Ya, skripsi action research juga sama, itu seperti PKP. Saya nggak akan jelaskan skripsi dengan ini karena bagian daripada ini itu bagian daripada banyak mata kuliah jurusan khusus buat guru-guru dan tadi para wisata. Ya, ada skripsinya. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya 100% dari proses bimbingan dan laporan. Artinya teman-teman membuat laporan. Ini yang skripsi tadi. Ya, saya nggak akan jelasin lebih detail karena ini teman-teman saya yakini tidak ada yang ngambil skripsi karena cuma ada project, UKT, dan artikel ilmiah. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah bagaimana Pak ujiannya? Bagaimana penilaiannya? Ya, artikel ilmiah itu sama dengan karya ilmiah ya ataupun membuat jurnal ya. 100% bimbingan dari nilainya adalah 100% dari bimbingan dan pembuatan artikelnya. Jadi nggak ada ujian UAS-nya, nggak ada ujian proposalnya, dan nggak ada sidang. Jadi skripsi ya artikel ilmiah tidak ada ujian sidangnya. Ya, tidak ada ujian sidangnya. Ya, oke, paham sampai situ. Jadi, aduh nanti bakalan disidang nih, ya kan? Berapa banyak ribu orang yang akan disidang oleh UT. Mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke malah dari luar negeri, gitu. Ya. Selanjutnya, ya UKT sama dengan TAP. Ya, soalnya tadi yang saya sudah jelaskan. Teman-teman akan mendapatkan soal cerita, terus teman-teman akan mendapatkan soal-soalnya dari cerita itu, ya. Cerita apa silakan melakukan analisa. Biasanya seperti itu, ya. Nah, UKT itu sama dengan TAP berarti dia ada pekerjaan yang harus teman kerjakan. Apa itu? Tuton. Ya, tuton. Tuton dari sesi 1 sampai sesi 8. Ya, teman-teman mengerjakan tuton. UKT ada tutonnya. Artikel ilmiah juga sama bimbingannya di tuton. Ya. Cuman perbedaannya artikel ilmiah itu teman-teman ada diskusi-diskusi yang lebih efektif dengan tutornya bahkan ada tutorial webinarnya. Ya. Kalau UKT itu sama seperti mata kuliah biasa, teman-teman mengerjakan dari sesi 1 sampai sesi 8. Ada tugas 1, 2, dan 3. Itu ada di sesi 3, 5, dan 7. Ya, teman-teman begitu. Ya.
Nah, itu bagaimana penilaiannya? 30% dari bimbingan. Yang dimaksud dengan bimbing ini adalah teman-teman mengikuti kegiatan tutorial online. Ya, 70% dari nilai UAS. Ya, artinya kalau nilai UAS teman-teman lebih dari 30%, maka ya, nilai tutorialnya ya kan? Ya, nilai tutorialnya akan nilai tutorialnya akan mengkontribusi ya nilai UAS yang 30 di atas 30% tadi. Mohon izin, ini share screen saya ini sampai mana? Pola desain bukan? Betul Pak, sudah sampai pola Betul ya. desain. Iya Pak, pola desain. Oke. Ya, nanti kalau share screen saya agak ngaco tolong dikabarin ya. Oke, lanjut ya. Itu tentang UKT. Jadi UKT itu sama TAP. Teman-teman saya paling gampang itu adalah sama mata kuliah lain. Ada tutonnya, 8 kali tuton, ya, 8 sesi, ya, 8 sesi dengan 8 diskusi dan 3 tugas. Seperti biasa, tugas 1, 2, 3. Nah, kebayang ya? Jadi kalau UKT, oh iya, UKT itu, makanya saya bilang lebih mudah UKT. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Ya, kalau ada UKT, artikel ilmiah, project, nah UKT. Ya, pilihan. Jadi bukan dipilih semuanya, tapi salah satu. Cukup salah satu. Nah, selanjutnya project. Ya, project itu sama, dia ada 8 sesi kayak tuton. Ya, hanya saja yang membedakan dia ada bimbingan tutorial webinarnya. Nanti ada tutorial webinar. Itu sama kayak karya ilmiah. Ya, nah, perbedaannya yang untuk project. Project ini biasanya kalau kita kan biasanya nih kalau dituntun tugas 1, 2, 3. Ada aja tuh yang kelewat tugas 1. Ya enggak? Kenapa? Biasanya nih ya, teman-teman nih. Ini tolong jangan diikutin. Biasanya nih. Minggu pertama ngerjain tutorial, ya kan? Ngerjain tutorial online. Ya, nggak dikerjain nih. Minggu depan aja deh ngerjainnya. Pas di minggu kedua teman-teman ngerjain tutorial minggu kedua harusnya. Tapi karena karena minggu pertama nggak ngerjain, ditumpuk ya kan, ditumpuk di minggu kedua. Ya, harusnya ngerjainnya cuma 8 mata kuliah, 8 diskusi, jadi 16. Benar nggak? Nah, ini keteteran lagi nih. Ditumpuk lagi minggu depan. Udah masuk tugas 1. Ya, udah tugas, udah diskusi, ditambah lagi diskusi 2. Ini penumpukan terjadi. Sehingga biasanya ada aja yang kelewat. Ya, entah diskusinya, entah tugas yang nggak dikerjain. Nah, hati-hati dengan project. Ya, hati-hati dengan project. Kenapa? Project itu ya tugas 1, tugas 2, tugas 3 dia wajib diupload. Ya, dia wajib diupload. Tidak ada UAS, tapi dia wajib diupload. Kalau dia nggak diupload, bagaimana? Kalau dia tidak diupload, maka nilainya otomatis E. Satu doang, nggak diupload, nilainya otomatis E. Ya, jadi teman-teman, nah lebih serem mana nih? Artikel ilmiah, UKT atau project? Kan gitu. Kita kembalikan kepada teman-teman nantinya. Ya, kalau saya boleh milih, saya akan milih UKT. Ya, itu same-same, nggak terlalu sulit. Ya, karena teman-teman sudah melakukan ini dan sering melakukan ini. Ada tutornya, ada ujiannya, datang ke lokasi, gitu kan, mengerjakan UKT-nya nanti 3 jam, gitu kan, teman-teman bisa melakukan itu. Ya, inilah perbedaan-perbedaan ya di kurikulum baru. Jadi teman-teman khususnya yang program studi ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tidak ada skripsi kecuali tadi pariwisata. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Ya. Kalau saya kecepatan tolong infokan. Ya, kalau saya ngomongnya agak cepat tolong diinfokan. Ya. Sampai sini paham? Ya, artikel ilmiah, UKT, dan proyek. Kenapa saya ulang-ulang seperti ini, pembicaraan ini, agar teman-teman melekat. Oh ya,
Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing lagi nih. Oh iya, saya udah paham. UKT itu apa, project itu apa, karya ilmiah itu apa, atau artikel ilmiah itu apa. Ya paling enggak teman-teman sudah bisa membedakan ini. Teman-teman kalau mau screenshot silakan di screenshot. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah. Oke. Nah, ya, ini masih direkod ya teman-teman. Oke, nah udah ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai sini sudah paham, mudah-mudahan udah lega ya. Yang di TikTok, di UT ada skripsi, di IG sudah ada skripsi ya. Oh rame tuh, ya kan? Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir. Inilah manfaatnya teman-teman. Kenapa harus gabung di Salut? Kenapa harus digabung di Salut? Ya, kenapa harus digabung Salut DGCN? Nah, DGCN ini harus ditekankan. Karena inilah yang kami gali. Kami dari Salut DGCN itu dari tahun 2015. Jadi kami adalah Salut pertama yang mempelopori Salut ini. Jadi teman-teman, insya Allah nggak usah khawatir dengan kami. Bagaimana kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada teman-teman. Ya, sampai sini cukup paham teman-teman? Sudah bisa membedakan bagaimana artikel ilmiah, bagaimana UKT, bagaimana proyek. Jadi 3 ini aja teman-teman konsentrasi di artikel ilmiah, UKT sama proyek. Ya. Ya. Jadi teman-teman nggak usah geser-geser ke sini. Ya kan? Ya, UKT tutup buku atau buka buku gitu kan. Untuk TAP saat ini rata-rata prodinya adalah buka buku, khususnya manajemen ya. Gitu kan, manajemen dan teman-temannya itu biasanya di EPP itu buka buku. Yang nggak buka buku tuh biasanya keguruan sama ilmu komunikasi biasanya nggak buka. Ya, nanti tolong di cross check lagi gitu kan. Biasanya sih ada open booknya. Nah, itu bedanya UKT. Oke, next lanjut ya. Saya udah masuk ke mata kuliah pairing ya. Oke. Kalau tolong perhatikan teman-teman, di sini saya tidak akan memberikan semua program studi gitu kan, tapi teman-teman paling enggak sudah tahu ya bagaimana mata kuliah itu ada perubahan. Jadi di kurikulum lama, tadi yang saya bilang ekonomi pembangunan ada ESPA, ada kode-kode ini nih, ya kode-kode ini nih. Nah kode-kode inilah yang akhirnya berubah menjadi kode mata kuliah baru ini. Oke, jadi perubahannya di situ. Sama ada pairing kode-kode mata kuliah tertentu yang disesuaikan. Ya, UT menyesuaikan kode mata kuliahnya. Contohnya, yang paling gampang teman-teman, tiba-tiba teman-teman sekarang lagi ngambil sistem ekonomi. Ya, contohnya, teman-teman lagi ngambil sistem ekonomi. Ya, tapi di LKM teman-teman sistem ekonominya nggak ada. Mana? Nggak ada nih sistem ekonomi. Nah, padahal lagi saya ambil kok hilang mata kuliahnya. Nah, di LKM ternyata berubah menjadi mata kuliah Pancasila. Ya teman-teman jangan tanya, Pak ini mata kuliah sistem ekonomi hubungannya sama Pancasila apa? Itu fakultas yang bertanggung jawab. Ya, artinya mereka yang sudah mempairing ini. Kami hanya menyampaikan ya bahwasannya ada mata kuliah yang hilang, sebenarnya bukan hilang. Ya, mengganti mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Ini ada mata kuliah yang pernah saya ambil ya, tapi tiba-tiba tidak ada. Contohnya pengantar bisnis nomor 4 nih. Ada pengantar bisnis ya. Hilang, Pak. Saya udah ngambil mata kuliah itu. Gitu kan. Ternyata bukan hilang, teman-teman. Dia diganti dengan belajar di era digital. Ya, nanti kita contohkan LKM-nya, teman-teman jangan khawatir. Jadi jangan bertanya sampai ujung dulu. Kita akan menyusun sedemikian rupa teman-teman agar tahu step by step-nya. Ada perubahan apa dan ada perbedaan apa di situ. Kurla dengan kurba. Kurla kurikulum lama, kurba kurikulum baru. Ya, oke. Ya, contohnya kayak gini nih. Nomor 4, pengantar bisnis. Diganti mata kuliahnya dengan belajar di era digital. Ya. Ya. Ya, jadi nanti mata kuliah nilai pengantar bisnis ini akan mengganti nilai di belajar di era digital. Misalnya pengantar bisnis nilainya B.
maka belajar di era digital nilainya B. Ya, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah nanti bingung kayak gimana-gimana, nanti akan berubah dengan sendirinya. Itu mata kuliah nanti setelah nilai teman-teman keluar akan kelihatan. Ya, nilainya akan muncul nanti. Ya, gitu. Oke, ya ini contohnya ya ekonomi pembangunan. Jadi mata kuliah yang ada di sini ini akan yang di kurikulum lama itu akan muncul menjadi kurikulum baru. Ya, ya. Oke, teman-teman paham sampai di sini? Jadi teman-teman jangan bingung-bingung ya. Ya. Ya, jadi jangan bingung-bingung ya. Nanti teman-teman akan ada informasi lanjutan. Ya. Ini UT sedang mensinkronis semua mata kuliah ya, yang dari kurikulum lama menjadi kurikulum baru. Ya, nanti kalau ada error-error kita akan laporkan. Ya. Oke, lanjut. Nah, contoh juga di ekonomi syariah. Ya, teman-teman di semester 3 teman-teman mengambil sistem ekonomi ya dengan kode SPA 4318. Nah, di kurikulum baru ya, itu mata kuliah berubah menjadi usulul fiqh. Ya, berubah menjadi usulul fiqh. Ya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi jangan bingung. Nanti teman-teman kita kasih pairingnya, mata kuliah pairingnya apa sih? Ini ketemu apa gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah bingung-bingung nanti. Ya, nanti kita kirimkan LKM-nya dan pairing mata kuliah teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan bingung. Ini di mana mata kuliahnya ya? Pairingnya kemana ya? Lihat LKM saya masih ada yang BL ya. Ya, ini adalah salah satu contoh perubahan-perubahan di program studi pembangunan syariah. Ya, ekonomi industri, kewirausahaan di era digital. Ya, mungkin kalau statistik ekonomi dengan pengantar statistik masih mirip-mirip lah, ya kan? Nah, ini analisis pembangunan ekonomi jadi pariwisata halal. Ya, kenapa kayak begini, gitu kan? Nah, ini adalah jawabannya dari ini jawabannya ada di fakultas. Kami hanya menyampaikan pairingnya saja ke teman-teman. Ya, logiknya saja bahwasannya ini ada perubahan di kurikulum lama ke kurikulum baru dengan mata kuliah ini. Ya, jadi teman-teman jangan bingung-bingung ya. Nah, tadi TAP ya, TAP ada di semester 6 ya kan. Nah, ini ada uji UKT yang tadi kita sudah diskusikan ya, sudah kami sampaikan bahwasannya TAP menjadi UKT, karya ilmiah menjadi artikel ilmiah. Ya. Pak, saya semester ini kurang 1 SKS. Kan gitu. Harusnya saya 72 SKS, tapi sekarang 71 SKS. Nggak usah khawatir teman-teman, nanti ditambahin nih di tugas akhir program. Ya, biasanya, bukan biasanya, ya, tapi TAP itu biasanya 4 SKS. Nah, UKT menjadi 6 SKS, ditambahin 2. Ya, ditambahin 2 teman-teman. Jadi ada mungkin mata kuliah yang berkurang SKS-nya, tapi teman-teman nanti akan ditambahin dengan SKS lain di mata kuliah lain. Nah, jadi jangan bingung-bingung. Jangan nyari yang kurang, tapi lihat teman-teman ada dilebihin. Teman-teman jangan melihat bahwasannya, wah mata kuliah saya hilang. Tapi teman-teman juga perhatikan, ini ada mata kuliah yang belum pernah saya ambil, tapi tiba-tiba ada nilainya. Nah, itu juga salah satu. Ya, ini yang menjadi kebingungan teman-teman. Oke, next. Ini program studi manajemen. Wah, ini orang manajemen banyak banget nih, saya yakin. Ya, nanti teman-teman ya perhatikan nih, Pak, mata kuliah saya tiba-tiba ada Pancasila, gitu kan. Tapi saya udah ngambil ekonomi moneter. Bisa jadi mata kuliah ekonomi moneter ini bukan ada di semester 1, bukan ada di semester 2, ada di semester 6 atau semester 7 atau semester 8. Ya, atau teman-teman lagi ngambil, tiba-tiba ini jadi BL. Di LKM teman-teman jadi Pancasilanya BL. Ini biasanya semester 2, semester 1, semester 2. Nah, terus gimana Pak? Ya kan? Nanti teman-teman kalau misalnya lagi ngambil mata kuliah ini, ekonomi moneter, setelah nilai keluar, dia akan mengkonvert nilainya menjadi nilai Pancasila. Ya, teman-teman gitu. Nah, contohnya lagi, manajemen risiko dan asuransi. Saya lupa ini. Ini mata kuliah kalau nggak ada di semester akhir deh. Ya kan?
Terus tiba-tiba di semester 2 muncul nih belajar di era digital belum ada nilainya. Ternyata teman-teman memang belum ngambil ya manajemen risiko asuransi, atau teman-teman sedang mengambil mata kuliah manajemen risiko dan asuransi. Ya, pairingnya ke sini. Apakah nanti mata kuliahnya itu akan mendapatkan nilai belajar di era digital? Ya, kalau teman-teman sedang mengambil manajemen risiko, anggap teman-teman lagi ngambil sekarang. Besok teman-teman akan mengkonvert nilainya menjadi belajar di era digital. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, ini sama juga nih. Ya, tugas akhir program. Ya, sama UKT. Ya, artikel ilmiah. Ya, menjadi yang dulunya adalah area ilmiah menjadi artikel ilmiah. Jadi perubahan-perubahan inilah yang terjadi teman-teman. Ya, selain kode ada nama mata kuliah juga yang mengkonvert dengan mata kuliah di kurikulum baru. Ya, 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 seperti itu ya. Oke. Ya, saya belum bisa menjawab pertanyaan dulu. Saya akan melanjutkan paparan saya dulu. Tolong nanti teman-teman dicatat pertanyaannya dan kita akan buka sesi pertanyaan. Oke. Nah, mata kuliah akuntansi. Ya, mata kuliah akuntansi, ya, mata kuliah akuntansi. Contohnya, akuntansi keuangan syariah dikonvert menjadi mata kuliah atau dipairingkan menjadi mata kuliah Pancasila. Ya, matematika ekonomi, ya, menjadi kewirausahaan di era digital. Manajemen operasi menjadi laboratorium perpajakan. Ya, ini yang ada sebagian mata kuliah yang namanya dan bukan sekedar kode tapi namanya berubah. Ya, ada mata kuliah di program studi akuntansi yang namanya tidak berubah, tapi yang berubah adalah kodenya. Nah, ini kami berusaha untuk merangkum, ya teman-teman boleh di screenshot kalau mau di screenshot, gitu kan. Nanti kami juga akan sharing juga kepada teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu kenapa sih ada perubahan-perubahan ini. Ya, nah, ada penganggaran berubah menjadi audit forensik. Ya, ada TAP sama menjadi UKT. Ya, ya, jadi teman-teman harus lihat sini. Ya, oke. Nah, di sini ada yang tidak berubah, ya hanya perubahan kode dan nama mata kuliahnya saja, yaitu salah satunya akuntansi keuangan publik, pariwisata dan kewirausahaan. Ya, pariwisata dan kewirausahaan merupakan program studi baru yang belum lama, belum ada kelulusan, gitu. Mungkin dia memang sudah mengikuti mengikuti kurikulum baru. Jadi teman-teman mungkin juga masih sedikit mahasiswanya, gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Balik lagi kepada tadi ini, ya teman-teman, perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang mempairing dengan mata kuliah yang baru. Jadi kalau nanti status BL, Kak, saya ada BL banyak loh Kak. Saya ada BL ada 6. Ya, saya paham. Ya, tapi nanti kita jelaskan. Ya, tapi teman-teman harus tahu dulu step by step-nya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, inilah yang akan saya jawab kepada teman-teman kenapa mata kuliah saya tiba-tiba di semester 3, di semester 5, semester 6, semester 7 gitu kan, tiba-tiba mata kuliahnya ya tiba-tiba banyak yang BL, Pak. Harusnya saya semester udah akhir, semester 7 saya udah nggak ada mata kuliah, udah diambil semua, tiba-tiba mata kuliah tambah 3. Kan gitu pertanyaannya. Ya, oke. Saya jelaskan. Contohnya, ya, ekonomi pembangunan. Di semester 5, 6, dan 7 ini ada mata kuliah pilihan. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada mata kuliah pilihan. Pilihan yang bagaimana, Pak? Nah, kalau namanya milih, ya jangan serakah. Salah satu aja. Pak, kalau terlanjur dua-duanya gimana? Nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Nanti nilai yang tertinggi itu yang akan muncul. Ya, misalnya di semester 5, tadinya teman-teman udah ngambil mata kuliah nih satu nih, model bisnis. Lagi ngambil semester ini. Tiba-tiba di semester 5 ini teman-teman muncul ya 2 mata kuliah baru, ekonomi wilayah dan kota, ekonomi jaminan sosial. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir, cukup ambil salah satu. Ya, salah satu, jangan salah 2.
salah satu aja udah nggak enak, apalagi salah 2. Ya, teman-teman gitu. Ya, ngambilnya salah satu, cukup salah satu. Ya, jadi kalau teman-teman di LKM yang lihat BL, teman-teman, ya, BL, nah, belum tentu BL-nya itu adalah wajib, tapi adalah pilihan. Ya, contohnya lagi, ya. Di semester 7 teman-teman nih udah ada ngambil sekarang misalnya TAP sama karya ilmiah. Ya kan? Lagi ngambil TAP sama karya ilmiah. Ya. TAP sama karya ilmiah. Nah, terus TAP-nya lagi ujian nih sekarang. Muncul di semester 5 nih. 2 mata kuliah. 1, 2, ya. Terus 3, 4. Ini udah ada nilainya salah satu nih. Iya nggak? Nah, terus tiba-tiba 5, 6 muncul semua. Ini jadi banyak nih. Harusnya selesai jadi nggak selesai. Oke? Ya, sampai situ. Paham ya? Nah, contoh yang lain. Yang paling gampang, yang paling enak manajemen. Karena orang manajemen banyak banget di sini. Ya, saya meyakini banyak banget manajemen. Ya. Semester 5, 6, dan 7. Teman-teman sekarang semester 7. Atau teman-teman semester 8. Udah ngabisin nih mata kuliahnya nih. Ya, udah ngabisin mata kuliahnya. Tiba-tiba mata kuliahnya muncul. Ya, udah semester 8 nih manajemen. Ya, muncul. UKT-nya nilainya A. Artikel ilmiahnya BL. Proyeknya BL. Ya, di semester 6 muncul manajemen perubahan BL. BL itu belum lulus ya artinya ya. Ya, BL itu belum lulus. Terus di semester 5 muncul lagi 3 mata kuliah, ya kan. Di semester 5 muncul lagi 3 mata kuliah. Ya, harusnya 2 mata kuliah nih muncul lagi. Jadi harusnya teman-teman selesai, muncullah ini 1, 2, ya, 3, 4, 5. Ada 5 lagi. Berarti nambah semester. Enggak, teman-teman. Enggak nambah semester. Ya, enggak nambah semester. Tapi teman-teman, ya, ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi udah selesai. Yang UT sudah sampaikan, UT tidak akan merugikan mahasiswa. Jadi inilah yang kami cari why-nya, kenapanya, bagaimana yang dikatakan bahwasan tidak merugikan mahasiswa. Ternyata banyak mata kuliah pilihan. Ya, banyak mata kuliah pilihan di sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, udah semester 8 tiba-tiba muncul ya. Di semester 7 ada 2 mata kuliah, di semester 6 ada 1 mata kuliah, 2 tambah 1 tambah dengan 3. Ya, di semester 5 ada 2 mata kuliah yang muncul tiba-tiba BL sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15 SKS. Ya Allah, saya harus menempuh lagi SKS-nya. Kan gitu. Ya. Enggak. Itu ada semua. Karena teman-teman sudah mengambil salah satu. Cukup sudah digugurkan 1. Ya. Oke, lanjut. Ya, pariwisata juga sama, akuntansi juga sama, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan pembangunan itu ada UKT, ada artikel ilmiah sama proyek. Ya. Nah, ekonomi syariah itu ada proyek, ada artikel ilmiah. Ya, manajemen ada UKT, ada artikel ilmiah sama proyek. Ya, pilih salah satu. Ya, kalau udah semester 7 besok ya, teman-teman. Nah, ini ada pariwisata, ya sama juga, logiknya sama. Saya perhatikan logiknya sama, cara membacanya sama. Akuntansi pun sama, ya kan? Akuntansi sama. Sudah semester akhir tiba-tiba di sini semester 5 muncul 1, 2, 3, 2 mata kuliah belum ada nilainya. Semester 6 ada 2 mata kuliahnya belum ada nilainya, sama dengan 4, ya kan? Di semester 7 nambah lagi mata kuliahnya. Ada 2, 6 mata kuliah belum lulus, berarti saya udah ngabisin. Enggak, teman-teman cek lagi. Ya, nanti teman-teman gak usah bingung-bingung. Di LKM sudah ada kata-kata mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan. Jadi teman-teman udah lega di situ. Kita kemarin juga mengusulkan bisa nggak dimunculkan gitu kan. Mata kuliah pilihan itu ditulis mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa itu nggak bingung-bingung mencari ini kenapa BL, kenapa BL, kenapa BL. Oh, ternyata itu adalah mata kuliah pilihan. Ya, jadi teman-teman gak usah bingung. Ya, ya.
Gitu ya, teman-teman. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, inilah jawaban yang harus teman-teman tahu. Ya. Nanti di LKM teman-teman, oke, saya perhatikan ya, tolong diperhatikan ya. Ya. Oke. Nih, nanti ya kan di mata kuliah di LKM teman-teman ini ada tulisan mata kuliah pilihan. Ya, di semester 5 ini ada mata kuliah pilihan. Di semester 6 ini ada 2 mata kuliah pilihan. Ya. Nah, di semester 7 ini nanti teman-teman nih ada 3 mata kuliah pilihan. Jadi cukup pilih salah satu aja. Jadi inilah yang menyebabkan kekhawatiran teman-teman kemarin. Memang sebelumnya mata kuliah ini belum ada tulisan mata kuliah pilihan, sehingga teman-teman bingung. Udah semester 6 tiba-tiba di sini ada yang belum lulus nih, ada 2 mata kuliah belum lulus. Gitu. Ya kan? Ada mata kuliah belum lulus. Ya, apakah perlu nambah? Tidak perlu nambah. Ya kan, tidak perlu nambah karena teman-teman sudah menempuh salah satu mata kuliah ini, 1 2 3 ini salah satunya ini diambil sama teman-teman. Ya, kecuali teman-teman nilainya di sini E. Mau nggak mau teman-teman harus mengambil. Ya, selama dia sudah ada nilainya di 3 mata kuliah pilihan ini salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu diambil. Ya, ya. Yang lainnya tidak perlu diambil oleh teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya juga, ya kan. Nah, ini nanti di semester 7 ada 3 mata kuliah pilihan. Ada UKT, ada artikel ilmiah, ada proyek. Ya, gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Oke, teman-teman, sampai situ. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin admin ada yang mau sampai di sini dulu sharing saya gitu kan, sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Mungkin sekarang waktunya kita sesi jawab tanya-tanya, tanya-tanya jawab. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, terima kasih Izin Bapak bertanya, Rudi atas Kak. pemaparannya yang sangat baik ya. Oke, ya ini siapa nih Kak? Siapa yang tadi yang ingin bertanya yang sudah rasakan ya Pak Rudi ya? Kita persilakan. Izin Boleh. bertanya, Kak. Siapa dari mana? Boleh diinfoin ya? Siapa dulu, Kak? Yang nomor Iya boleh. 1 siapa? Kak Dewi. Siapa nih? Ya, saya yang nomor 1, Pak, izin, Pak. Boleh, silakan. Ya, mohon izin Pak Rudi sama Mbak. Saya Dewis dari program studi S1 Akuntansi. Sebelumnya kan saya masuk ke UT, itu kan hasil dari konversi SKS ya, Pak. Dari D3 Akuntansi ke S1 Akuntansi. Itu kan awalnya kan dari konversi SKS ya. Nah, itu kan ada mata kuliah yang diakui, dan ada juga mata kuliah yang tidak diakui ya, Pak. Nah, dari perubahan mata kuliah di kurikulum baru, itu kan ada beberapa contoh ya, Pak. Seperti akuntansi keuangan syariah itu berubah jadi Pancasila, manajemen operasi berubah jadi lab perpajakan, matematika ekonomi berubah jadi kewirausahaan. Nah, kebetulan 3 mata kuliah yang baru itu pada saat konversi saya kan tidak diakui, padahal saya udah ngambil sebelumnya di perkuliahan sebelumnya ya, Pak. Sedangkan yang mata kuliah lama itu saya belum menempuh. Nah, apakah memungkinkan, Pak, itu diakui jadinya, Pak, gitu ya saya. Oke, pertanyaannya bagus gitu kan. Ini perihal masa kapan diakui dan masa kapan tidak diakui ya. Jadi kalau saya boleh izin bertanya, ini kan lebih ke arah teknis pengakuan mata kuliah di RPL ya, gitu. Nah, ini kalau seperti ini kami melihat bahwasannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya, pada saat itu yang terjadi adalah Mas Dwi gitu, Mas Dewi apa Mas Dwi ya? Mas Dewi ya. Mas Dewi gitu kan mengambil waktu melakukan konversi mata kuliah ini gitu. Pada saat itu adalah masih menggunakan kurikulum lama. Jadi kemungkinan besar tidak diakui, Mas. Jadi yang diakui itu nanti mata kuliah ini teknisnya saya tidak mengetahui secara detail ya, gitu kan. Jadi kami hanya menginformasikan tentang pairing mata kuliah
Tapi kalau masalah teknis bagaimana apakah ini diakui atau bisa diajukan kembali, yang pasti kalau diajukan sudah pasti tidak bisa, gitu kan. Nah, kalau kami menangkapnya bahwasannya mata kuliah ini diambil ini atau diajukan ini pada saat kurikulum lama berlaku. Kira-kira demikian. Ya, mungkin kami akan menjadi catatan gitu kan, apakah mata kuliah yang sebelumnya diajukan pada saat waktu RPL gitu kan, apakah itu bisa diberlakukan kembali atau tidak, gitu kan ya pertanyaannya ya. Nanti Iya, itu Pak. menjadi PR kami akan tanyakan kepada teman-teman di fakultas ya. Iya, Gitu. kalau bisa izin Bapak, kalau bisa diperjuangkan ya Pak, karena sayang ya Pak, ngambil mata Ya, kuliah yang sama, pasti. ngulang-ngulang seperti Betul. itu ya Pak. Kita sudah Minta pernah tolong ngambil mata kuliah di kampus diperjuangkan. lain, terus sekarang di UT harus ngambil lagi, kan gitu ya. Iya, Gitu. atau perlu nama sama NIM saya ya Pak, biar jadi Boleh contoh nanti gitu. dicatat sama admin ya, gitu kan, biar nanti bisa kita lihat juga datanya gitu. Iya, mohon diperjuangkan ya Bapak ya. Terima Insya kasih Allah ya Pak. ya, Oke. Insya Allah. Oke, siap. Nanti kita akan komunikasikan ya, kita akan konsultasikan dengan teman-teman di fakultas. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Mau open mic silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Pak Rudi, mohon maaf ini saya pakai PC kantor ya, lagi piket. Iya, nggak Nama apa-apa saya Pak. Nanang dari DGCN Cirebon ya. Mm-mm. Saya izin bertanya Pak, tadi saya masuk kan agak telat ya. Pas Mm-mm. masuk tadi lagi pembahasan pola desain TAPS ya. Nah, Mm-mm. tadi kan untuk yang UKT Pak, saya masih bingung tadi tuh. Ada Mm-mm. polanya tuh kan ujiannya itu Pak ya. Mm-mm. Nah, itu ujiannya kan tertulis ya, kalau nggak salah Mm-mm. tadi tuh. Betul. Itu tuh open book di tempat ujian atau kayak THE Pak? Dia di tempat ujian. Oh, berarti Heeh. bawa Jadi bawa ujian modul esai. boleh gitu ya? Biasanya, tapi kita belum tahu ya untuk kurba ke depannya ini apakah open book atau tidak. Tapi saat ini, ya sampai saat ini untuk semester ini gitu kan, TAP itu untuk manajemen ya program studi FEB khususnya gitu kan rata-rata adalah open book. Ya, Kebetulan saya rata-rata open manajemen book. juga sih Pak. Ya, manajemen biasanya open book, masih open book Oh, masih open book gitu. ya. Berarti Ya, diperbolehkan bawa modul gitu ya? ya bawa modul. Ya, Oke. bukan modul di handphone. Ya, 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 bukan paham, modul paham. digital. Oke, sip. Terus yang kedua ini Pak, mengenai tadi mata kuliah pilihan tuh. Mm-mm. Nah, itu kan selama ini kita kalau yang apa berlangganan salut itu Mm-mm. dipilihkan sama salut ya kalau SIPAS Betul. tuh. Nah, Mm-mm. kalau nanti untuk mata kuliah pilihan itu kita berkomunikasi atau gimana, Pak? Soalnya kan Bisa di semester 5 berkomunikasi, itu bisa berkomunikasi dengan kami, gitu kan. Nah, kami harap juga teman-teman aktif dan aware dengan mata kuliah teman-teman. Jadi gini, biasanya kami ngasih informasi perihal registrasi, gitu kan, dengan mata kuliah pilihan, gitu. Nah, kadang-kadang mahasiswanya slow respon. Jadi tolong teman-teman ketika ada informasi dari admin melalui Japri tentang mata kuliah, mohon direspon. Ya, khawatir nanti kalau tidak direspon, kita mengambilkan mata kuliah dengan waktu yang mepet teman-teman registrasi, gitu kan. Nah, ini juga akan terkendala buat teman-teman juga. Jadi itu bisa kami ambilkan, bisa teman-teman yang menentukan. ya. Ya, jadi jangan khawatir seperti itu. Berarti Jadi teman-teman, semester 5, 6 itu nambah ya, Pak ya? Nambah satu SKS gitu ya? kalau nambah SKS mungkin, ya. Tapi kalau nambah mata kuliah enggak. Oh, nambah mata kuliah. Enggak ya? Ya, kalau nambah mata kuliah enggak, karena kan itu mata kuliah pilihan. Jadi kalau pilihan itu pilih salah satu aja. Kalau ada 3, pilih salah satu. Jadi jangan tiga-tiganya atau ngambil 2. Kalau ngambil 2 boleh nggak? Boleh, kalau nggak sampai 24 SKS. Yang penting dia nggak tembus 24 SKS. Ya, gitu. Siap. Jelas, jelas, Siap. Pak. Oke, siap. Terima Terima kasih, kasih. Pak, Bu. Mangga. Assalamualaikum. Selanjutnya, ada yang melalui Oke. chat atau Izin, melalui Pak. ini Ya, audio udah. lagi? Silakan. Oh, ini Kak Mary nih. Kak Mary Oke. tadi udah Sebutkan di nama dan dari salut mana? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Saya Mary dari Salut Bekasi. Iya, silakan dengan Bu Mary dari Salut Bekasi. Ya, izin bertanya, Pak. Ini kan untuk di LKS itu Boleh diulangi, ini unmute ini tiba-tiba.
Halo? Ya, halo, silakan Bu. Ya. Gini Pak, saya kan di semester 1 di LKS yang sekarang itu ada yang belum lulus. Kondisi sekarang saya di semester 4 ya Pak ya. Mm-mm. Nah, ntar ketika saya masuk ke semester 5, itu mata kuliah tersebut yang akan diambil atau tetap mengikuti di LKS-nya itu Pak? Oh, oke. Ibu jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi. Ibu jurusan akuntansi SIPAS ya? Iya. Nah, akuntansi SIPAS biasanya nanti itu ada mata kuliah tambahan, Bu. Jadi kalau SIPAS itu nanti ada pilihan, misalnya bisa jadi di mata kuliah semester 5 Ibu itu ada mata kuliah yang sudah pernah diambil. Mungkin udah ada nilainya atau belum ya. Bisa Oh jadi iya, ada ada mata satu Pak. kuliah, ada satu. Nah, itu nanti digantikan dengan mata kuliah di semester 1. Oh Gitu. gitu. Itu bayar lagi enggak? Enggak. Nanti dia akan masuk ke dalam paket itu. Gitu. Jadi bukan Oh, mata kuliah tertinggal, tapi mata kuliah itu menggantikan mata kuliah yang belum ditempuh. Jadi misalnya ada 5, ya, ada satu mata kuliah yang tiba-tiba ada nilainya nih. Ini pasti terjadi nih. Nah, yang ada di semester 1, ini nanti akan mata kuliah semester 1 itu bisa menggantikan mata kuliah yang kosong ini, Bu. Gitu. oh baik Pak. Siap? Siap. Oke, terima Siap. kasih Terima Pak. kasih. Ya. Oke, lanjut. Oke, Pak, mungkin kita Izin Pak. bacain chat ya dalam chat dulu ya. Boleh. Nanti kita lanjut lagi. Chat. Ada dari Kak Selvia nih, izin nanya Pak, UKT itu berapa matkul ya? 1 atau lebih? Oke, UKT itu berapa mata kuliah? UKT itu kayak TAP ya, gitu kan. UKT itu mau seperti TAP, ya kan. Biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 6 mata kuliah. Ya, jadi kalau dulu saya lupa ya, kalau zamannya saya dulu ujian SD, SMP, SMA itu ujiannya itu kayak model-model Eptanas, ya, mata kuliahnya 1 tapi terdiri dari beberapa mata kuliah. Gitu. Ya. Jadi pembahasannya itu menyangkut misalnya mata kuliah A, B, C, D, dan E. Nah, itu nggak usah khawatir teman-teman. Nanti mata kuliah pendukung itu kita sebut sebagai mata kuliah pendukung UKT atau TAP ya. Nanti di semester depan yang belum mengambil UKT ataupun TAP, nanti kami akan share mata kuliah pendukung teman-teman tuh apa aja. Jadi teman-teman sudah bisa mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Itu ya. Oke, lanjut Kak Novi. Oke, terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan yang di live chat juga sudah terjawab tadi ya dengan jawaban dari Pak Rudi ya kan. Sama dengan yang di right hand dan juga di live chat. Nah, ini untuk Kak Fitri ya tadi mau bertanya, silakan Kak Fitri, sudah raise hand ya. Izin Bu, Silakan Kak, izin Ibu. sebutkan nama dan dari salut mana. Baik, izin Ibu dan Bapak semua. Perkenalkan, saya Putiara Nalasatya. Saya dari Salut Bekasi. Mau izin bertanya Pak mengenai metode yang artikel ilmiah. Dikarenakan saya saat ini semester 4, berarti sudah mulai mau persiapan. Dan kalau misalnya saya tertarik untuk mengambil skemanya itu yang artikel ilmiah, itu apakah perlu dipublish ya Pak? Kalau misalnya sudah selesai, lalu mekanisme bimbingannya itu seperti apa? Dan apakah sempro dan sidang akhirnya itu diambil di semester yang sama atau di semester yang terpisah ya Pak? Mungkin sekian. Terima kasih. Pertanyaannya lumayan berbobot nih. Oke, terima kasih Ibu. Oke, saya izin menjawab ya. Yang pertama, apakah artikel ilmiah itu akan dipublish atau tidak? Tidak dipublish di websitenya UT, khusus nanti di artikel ilmiahnya UT. Ya, itu di domainnya UT. Jadi tidak wajib untuk dipublish, kecuali pada saat teman-teman menulis itu sudah pada saat teman-teman mengambil mata kuliah itu teman-teman baru mempublish ya. Jadi ini tidak wajib untuk dipublish. Jadi khusus nanti dipublishnya di UT. Yang kedua, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya teman-teman ya, artikel ilmiah itu ya, artikel ilmiah itu nanti teman-teman ada bimbingannya seperti tutorial online.
Ditambah dengan nanti teman-teman ada tutorial webinar. Nah, seperti ini. Nanti ada Zoom-nya juga ya, 2 atau 3 kali Zoom untuk melakukan bimbingan ya. Yang ketiga, perlukah ada sempro, sidang proposal dan lain sebagainya? Tidak ada. Ya. Jadi teman-teman mengajukan judul, mengajukan kerangka penulisan gitu kan seperti apa nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing di halaman tutorial online. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung nanti seperti apa nanti kalau teman-teman sudah next semester gitu kan kami akan kelompokkan teman-teman yang mengambil karya ilmiah dan UKT ataupun TAP gitu ya. Jadi sudah cukup membantu jawabannya. Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Siap, Bapak. sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain di live chat ataupun yang mau open mic? Atau teman-teman sudah cukup paham dengan informasi yang kami sampaikan hari ini, pagi hari ini? Atau masih ada yang kurang seret gitu? Saya bertanya. Nah, ini Muhammad Rahmat ya. Siap, silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Izin bertanya. Pak, di semester 1 kan saya ini ya ada mata kuliah matematika. Sedangkan matematika itu menghilang digantikan dengan mata kuliah organisasi. Dan mata kuliah matematika itu ada di semester 2. Apakah itu berpengaruh, Pak, dengan penilaian? Semester 1 udah ngambil mata kuliah matematika? Betul. Tuh, sekarang semester? Sekarang mau ke semester 2, Pak. Mau semester 2. Tapi sekarang mata kuliahnya jadi lompat di semester 2 ya? Ya, betul, Pak. Betul. Oke. Itu pertanyaan sama sebenarnya sama yang sebelumnya gitu kan. Mata kuliah teman-teman akan berpengaruh nggak ke nilai? Kalau nilai tetap nilai. Dia tidak akan berpengaruh. Cuman tempatnya aja pindah. Yang tadinya ada di laci A, sekarang ada di laci B. Atau ada yang di semester 1, sekarang ada di semester 2. Gitu. Jadi nggak ada perubahan apa-apa. Kalau nilainya A ya A. Kalau misalnya semester 1 nilainya A. Terus pindah ke ternyata mata kuliah diganti, dipindahkan ke semester 2. Gitu kan. Apakah dia menjadi B? Enggak. Dia tetap menjadi A. Gitu ya Kak ya, kira-kira ya. Jadi nggak usah bingung, itu hanya pindah tempat aja. Gitu kan. Selama nama mata kuliah tidak berubah. Gitu. Ya, sama-sama matematika. Pindah lagi ke sini matematika juga. Nah, jadi tetap dia matematika ada di sini. Jadi nanti kalaupun nanti di semester 2 mengambil mata kuliah misalnya SIPAS gitu kan, maka mata kuliah yang sebelumnya yang belum diambil semester 1 dia akan dipindahkan ke semester 2. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ya. Itu ya Kak ya. Cukup jelas? Oh, berarti mata kuliah organisasi itu dipindah ke semester 2 ya, Pak? Ya, nanti mata kuliah itu bukan dipindah, diambil pada saat semester 2. Ya, diambil pada saat semester 2. Kalau posisinya tetap dia ada di semester 1. Ya, gitu. Siap, terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya Pak. Silahkan. Dengan sebutkan nama dan dari mana. Sebelumnya terima kasih buat Pak Rudi. Siap, Pak, mohon izin. Tadi melanjutkan dari pertanyaannya Bu Mary, Pak. Kalau untuk LKAM yang baru ini kan jadi untuk perkenalkan saya Irfanuddin dari Salut Cibinong, Pak. Sekarang semester 7. Nah, jadi kan di LKM yang baru itu ada di semester 5 6 itu kan ada yang belum lulus atau BEL itu, Pak. Nah, untuk yang semester apakah matkul tersebut nanti akan langsung di semester 8 gantinya atau seperti apa, Pak? Yang belum lulus itu mata kuliah inti atau mata kuliah pilihan? Sebentar Pak, mata kuliah inti Pak. Jadi kayaknya kan ini ada beberapa yang seharusnya semester 8 itu, jadi matkulnya pindah ke semester 6 begitu Pak. Nah itu apakah nanti otomatis tetap dikerjakan di semester 8 atau bagaimana ya Pak?
Bentar, saya masih belum kebayang. Bisa di share screen nggak? Kalau mau share screen boleh. Boleh Pak. Sebentar. Boleh. Jadi kita case by case boleh kita share screen ya teman-teman, kalau misalnya bingung dengan pertanyaan teman-teman ya, sehingga saya juga bisa menangkap nanti apakah perlu dilaporkan ke fakultas ataupun tidak perlu dilaporkan ke fakultas, kita selesaikan di sini, kita selesaikan bareng-bareng. Pak, sudah kelihatan Pak? On progress. Oke. Nah, jadi ini Pak, kalau dilihat itu kan misal semester 5 kan ini ada yang belum lulus nih beberapa mata kuliah. Nah, sedangkan kan semester depan saya semester 8 nih Pak. Nah, apakah ini itu ya yang masih BL-BL ini otomatis besok langsung masuk semester 8 atau ada proses seperti apa gitu Pak? Metode penelitian ekonomi sumber daya manusia. Sebentar, naik lagi. Oke. Ya. Nah, ini di semester 5 ini ada mata kuliah pilihan. Betul Pak. Ya kan? Ini ada mata kuliah pilihan, yang diambil adalah mata kuliah pilihannya. Salah satunya nanti saya lihat pairingnya apakah mata kuliah mana nih dia ketemunya. Nah, metode penelitian memang sekarang menjadi mata kuliah wajib karena teman-teman akan mengambil mata kuliah UKT ataupun artikel ilmiah. Ya, karena ini berhubungan dengan metode penelitian yang akan nanti diambil. Kalau dihitung-hitung, nanti coba saya saya coba analisa lagi data ini, gitu kan. Kalau seperti ini, apakah mata kuliah ini nanti menjadi satu mata kuliah yang memang ada penggantinya, gitu kan? Atau nanti teman-teman admin ada yang bisa bantu untuk menjawab case ini? Nadia, boleh Pak? Oke, silakan karena dia nanti bantu. Oke, boleh izin saya screen juga mungkin Kak Irfanuddin, boleh gantian? Boleh. Oke, kebetulan saya bisa akses LKM kakak ya. Betul. Oke, maaf ya, izin share screen. Jadi gini ya, di LKM lamanya Kak Irfanuddin kan di semester 7 ini bukan? Betul. Mata kuliahnya. Ya, nah kita sudah pairing di LKM yang terbaru ini, maaf, ini datanya. Nah ini sudah kita cocokkan juga, jadi mata kuliah di semester 7 ini lompat-lompat jadinya. Ada di semester 5, semester 6, 7 gitu. Jadi nanti di semester 8 tinggal mengambil mata kuliah ini, serta mata kuliah di semester 5 dan ini gitu. Dah cukup itu aja. Karena sisanya sudah mengambil dan sudah dipindah alihkan mata kuliahnya ke mata kuliah yang terbaru seperti itu. Ya, terima Oke. kasih karena dia boleh agak dibesarkan dikit untuk Oke. ininya. Ya, jadi semester 1 sudah beres, semester 2 juga sudah beres, semester 3 sudah, semester 4 ini sudah beres karena masih menunggu nilai ya, ekonomi perencanaan. Ya. Betul, Bu. Semester 5 ada yang saya merahin, ini belum diambil karena tadinya di semester 8 dia. Bisa jadi pindah ke semester 5 gitu. Nah, semester 6 udah diambil semua, 1 menunggu nilai. Semester 7 ini sudah diambil semua dan sedang menunggu nilai, betul? Ya. Betul. Nah, semester 8 ini ada yang sudah ada nilainya, kemungkinan dari semester 5 turun ke semester 8 gitu. Dan yang dimerahin ini tinggal mata kuliah yang Kak Irfanuddin harus ambil. Gitu. Oke, baik Bu, baik, terima kasih banyak. Kejawab ya. Ya, terjawab. Terima kasih Pak Rudi dan Siap, Bu Novi. sama-sama. Apakah boleh satu lagi Pak, Bu? Satu pertanyaan lagi apakah diperbolehkan? Boleh, silakan. Terkait yang tadi Pak, saya masih kurang paham terkait yang bentar Pak. Terkait yang TAP, UKT sama proyek itu Pak.
Nah, untuk yang TAP sama UKT kan itu menggantikan nama aja ke karya ilmiah dan tugas akhir program kan ya, Pak? Nah, yang untuk proyek ini apakah masih harus nempuh atau gimana ya, Pak? Jurusannya apa? Ekonomi pembangunan, Pak. Ekonomi pembangunan. Udah ngambil Karil atau TAP semester ini? Saya ngambil dua-duanya semester ini, Pak. Iya, kalau semester ini memang masih wajib dua-duanya. Kalau udah ngambil itu proyek gak perlu. Oh, berarti tetap fokus di semester 8 nanti di Yes. 4 mata kuliah yang tersisa begitu ya? Jadi Oke. teman-teman kalau ngelihat di sini ini adalah atau bukan dan ya. Ya, kalau oke. di share screen saya ini apa namanya? Di sini adalah proyek atau artikel ilmiah atau UKT. Jadi bukan diambil tiga-tiganya. Nanti kalau diambil tiga-tiganya nggak kelar-kelar, Mas. Ya kan? Oke, Pak. Siap, sama-sama. Siap. Oke, terima kasih Pak Rudi dan Sama-sama. ya, makasih ya, Pak. Oke, next. Ada lagi pertanyaan apa sudah cukup jelas semuanya? Jangan pergi dulu, nanti teman-teman tolong isi absen ya. Oke, admin tolong isi absen, nanti kita akan share video rekamannya kepada teman-teman gitu. Nanti kalau teman-teman lupa untuk dibaca lagi untuk ditonton lagi rekamannya. Oke, Pak Rudi. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada beberapa mahasiswa. Ya, Pak Rudi di sini ada beberapa mahasiswa yang bertanya, Kak, aku manajemen perubahannya belum ada nilai, apa belum berubah segala macam. Nah, teman-teman yang mendapatkan case seperti itu juga jangan khawatir ya Pak Rudi, karena kita akan bantu kirimkan juga nanti LKM-nya ya ke teman-teman gitu. Dalam arti teman-teman bisa ngecek lagi nih, dan tadi yang sudah di screenshot teman-teman boleh cek kembali karena yang sudah dipaparkan Pak Rudi tadi sudah cukup jelas gitu. Detail mata kuliah yang muncul kayak gitu ya. Oke. Pak Rudi. Ada lagi pertanyaan yang mau open gimana, mic, silakan. Sambil live? menunggu pertanyaan, teman-teman silakan mengisi Halo, mengisi Pak. daftar hadirnya. Oke, Suara siap. saya ada nggak, Pak? Ada dong. Ada. Ya. Terdengar dengan Izin jelas. izin Oke, bertanya, dari Pak. mana? Dengan Saya siapa? dari Salut Bekasi, DGJN Bekasi. DGCN. Oke, Saya lanjut. kan, dalam case saya kan kasus saya udah semua. Udah Matkulnya semua. itu udah semua ya. Nah, itu gimana, Pak? Kalau ada tambahan matkul apa harus diambil apa gimana? Tambahan matkul atau harus diambil atau gimana? Gitu Oh, iya, kan? saya kan tadi kan saya ikut join, cuman saya tinggal tadi ada urusan dadakan. Ini baru balik lagi tadi. Makanya kurang paham. Oke, ada yang mau menjawab dari teman-teman admin atau ada mau ngasih NIM-nya? Ini dengan Mas Solihin ya? Pas siapa nih? Dengan Mas Yunus. Oke. Ya. Oke, dengan Mas Yunus ada yang mau ini boleh minta NIM-nya? Saya kan lagi ngulang matkul yang nilainya E, jadi cuma satu doang. Semuanya itu udah saya ambil, TAP, terus Karil, udah semua. Oke, saya akan jawab aja kalau gitu. Ya, saya bantu jawab Mas Yunus. Jadi tadi ada ketinggal jurusan apa Mas Yunus? Akuntansi, S1 akuntansi. Oke, ya. Akuntansi ya. Nih Mas Yunus. Nanti kalau program studi akuntansi ya kan, coba Mas Yunus nanti cek lagi mata kuliah yang ada BL-nya yang mana. Ya, nih. Mata kuliah akuntansi yang ada BL yang ada mana. Ini Mas Yunus ngambil satu mata kuliah lagi ya. Tapi semuanya sudah ditempuh. Udah. Nah, sekarang itu teman-teman coba Mas Yunus cek semester 5 mata kuliah yang nambah tuh apa? Ada yang BL enggak? Semester 6 ada yang BL enggak? Semester 7 ada yang BL enggak? Mas Yunus sekarang ngambil apa mata kuliahnya semester ini? TAP, Karil? Bukan, apa? Keuangan lanjutan. Keuangan lanjutan. Keuangan lanjutan. Keuangan lanjutan. Mana nih keuangan lanjutan? Nah, saya belum tahu. Ya. Nah, bisa jadi keuangan lanjutan itu mata kuliah inti, tapi mata kuliah yang ini, yang 3 ini di semester 5, di semester 6, dan semester 7, ini ada BL nih. Ada 2, ada 4, ada 6. 6 BL. Coba dicek lagi. Ya, pasti ada 6 BL. Kenapa 6 BL? 6 BL-nya itu
mata kuliah itu tidak perlu diambil. Artinya hanya mata kuliah pilihan. Baik. Nanti tadi yang saya sampaikan di sini. Nah, nanti ya contohnya seperti ini. Sebentar saya ambil yang ini ya, teman-teman perhatikan. Nanti bisa jadi di semester ini ya, di semester ini ada tulisan mata kuliah pilihan. Satunya dapat nilai nih, duanya BL. Duanya BL. Ini ada 2 mata kuliah, salah satunya ada yang BL. Berarti Pasti itu seperti itu. Tidak perlu diambil, namanya juga pilihan. Oh iya, siap. Berarti semuanya aman ya, Pak ya? Aman. Oh Udah, iya. Tenang ya, udah bisa tidur dengan tenang nih. Oke. Siap. Oke, siap. Lanjut. Atas Ada jawabannya. pertanyaan yang lain? Boleh karena dia bantu jawab lagi. Oke, gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan atau ini ada Kak Gelar ya? Saya Pak izin bertanya. Ya, izin. Ya, silakan Kak Cahayu. Ya, perkenalkan selamat siang Pak sama Kak Nadia. Saya Ulan dari Salut Cirebon, izin bertanya. Saya kan mahasiswi semester 7 di semester sekarang. Nah, di LKAM itu sebelumnya untuk semester 8 itu kan sisa 4 mata kuliah lagi yang belum ditempuh. Tapi untuk sekarang itu di LKAM itu menjadi 6 atau 8 itu bagaimana ya, Pak? Apa harus ditempuh semua itu sisanya? Ya, baik gitu aja, Kak. Oke. Ini internet Pak Rudinya ya keluar ya? Iya, kayaknya ya. Boleh Kak Novi dibantu lagi pertanyaan dari yang tadi? Ya, Aldi boleh. Ya, ini tadi Kak Cahayu udah semester 8 ya. Tapi mata kuliahnya Semester 7, hanya saja mata kuliahnya banyak yang masih BL ya. Iya, betul. Ya, Itu memang mungkin Kakak boleh. Iya, ya Kak, boleh dikirimin mungkin Kak NIM-nya. Nanti dibantu cekin sama Kak Nadia, boleh? Itu apanya di ini? NIM-nya Kakak lagi buka LKM Kak? Lagi saya lagi buka. Kalau NIM aja gimana Kak? Boleh Kak. Boleh kirim NIM-nya atau boleh share screen juga ya biar kita bisa cek karena mungkin di situ ada mata kuliah pilihan gitu. Boleh Kak Cahaya ya tadi, Cahaya Nawangulan ya? Ya. Cahayu ya. Saya udah bisa akses LKM Kakak. Ini mau di share screen atau tidak? Boleh share screen Boleh aja, ya. Kak. Maaf ya, aku buka dulu. Ya. Jadi gini, pertanyaannya semester 8 harus diambil semua atau tidak ya? Ya, apa aja yang harus saya tempuh lagi gitu loh, Kak. Nah, ini masih kurikulum lama ya. Jadi di semester 7 ada yang 1 belum diambil gitu. Terus semester 8 ini yang masih kosong-kosong yang harus diambil kan gitu. Nah, di semester 1 sampai semester 6 ini sudah diambil semua gitu dan 1 lagi menunggu nilai audit SDM, betul? Betul, tetapi di Ya. LKM baru itu Nah, semester di 2 dan LKM 5 baru itu ada yang ya ini ya. Gitu. Ya, betul. Nah, ini ada perubahan penamaan, perubahan kode dan ditaruhnya tuh sama si UT juga udah mencar-mencar gitu. Jadi di semester 8
ada mata kuliah yang sebenarnya kan Kakak juga belum ambil nih, tapi dia muncul nilainya gitu. Jadi ini berpindah-pindah aja sih sebenarnya, Kak. Gitu. Jadi semester 8 yang perlu diambil adalah 2 mata kuliah di semester 8. Terus ini mata kuliah pilihan di semester 6, pilih salah satu diambil, dan di semester 5 diambil juga manajemen pengetahuan. Kayak gitu. Dan di semester 2 belajar di era digital gitu Kak Cahaya. Jadi Oh, baik, yang baik, baik. di semester 8 kan sebenarnya cuma nilainya 1 nih, si penganggaran. Tiba-tiba di sini sebenarnya ada 1, 2, 3 gitu. Jadi sebenarnya posisi-posisinya aja sih gitu. Baik, Yang baik, baik, baik. berpindah-pindah. Jadi teman-teman, sebenarnya yang teman-teman khawatirkan adalah kenapa mata kuliah di semester atas-atas saya ada yang kosong gitu, ada yang tiba-tiba BL. Nah, tapi teman-teman tidak perhatikan lagi di semester 8, 7, 6 ke bawahnya itu tiba-tiba ada yang muncul nilainya, padahal teman-teman belum meregistrasikan dan mengambil mata kuliah tersebut gitu. Sebenarnya itu hanya perpindahan-perpindahan posisi saja, teman-teman. Seperti ini contohnya. Dan tadi yang punyanya Kak Irfanuddin juga seperti itu. Mungkin kalau teman-teman nanti bingung atau semester depan harus mengambil mata kuliah apa ya, semester berikutnya harus gimana ya. Nah, teman-teman gak apa-apa buat datang ke Salut atau misalnya mau chat mahasiswanya juga itu chat adminnya juga itu silakan aja gitu. Nanti kita kirimkan LKM yang seperti tadi. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi Ya, teman-teman baik. gak usah takut ya, Nadia ya. Nah, Karena gimana? sebenarnya pertanyaan teman-teman tuh sama semua ya terkait mata kuliah yang BL, mata kuliah pilihan. Ya, sebenarnya itu teman-teman tinggal ngecek lagi aja dari mata kuliah yang pilihan tadi dan lihat lagi di mata kuliah di bawah-bawahnya itu sudah diambil gitu. Jadi tinggal sisanya aja. Nah, jika teman-teman masih bingung, itu nanti juga akan diinformasikan sama admin Salut ya. Dan teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir, karena nanti kita akan juga kirimkan link registrasi ya. Jadi teman-teman yang masih bingung, yang takut salah registrasi mata kuliah, nanti dibantu sama admin Salut. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman di sini gimana? Sudah paham, cukup paham, atau masih pada bingung nih? Mudah-mudahan udah pada paham ya. Boleh. Semua. Izin bertanya. Oke, silakan Kak. Izin bertanya Ya. untuk saya kan semester 1 prodi akuntansi. Itu ada mata kuliah matematika ekonomi ya. Tapi ketika saya cek LKM-nya itu nggak ada untuk beberapa semester sampai dengan semester 8 itu tidak ada. Itu akan di-convert kemana ya? Atau memang nantinya tidak ada itu, jadi ya agak sia-sia nggak gitu? Tadi Itu aja sih. mohon izin Kak siapa namanya tadi ya? Kak Gilar ya? Iya. Melihat tidak yang pas baru di paparan ada mata kuliah pairing, artinya mata kuliah ini bergantinya dengan mata kuliah apa? Nggak ada sih. Kalau saya tadi lihat untuk mata kuliah yang matematika ekonomi itu nggak ada penggantinya. Bentar. Boleh Boleh Pak saya di share screen Mohon lagi? dicek lagi lah Oke. kalau memang ada tidak. Oke, Untuk akuntansi. Mata kuliah ini di prodi akuntansi mata kuliah matematika ekonomi lagi diambil sih ya. Ya, Iya, iya. sekarang lagi diambil ya, gitu kan. Ini nanti diganti dengan kewirausahaan di era digital. Ya, jadi ini yang akan muncul di sini. Oh, akan dipindah ke semester 3 berarti ya? Ya. Oke, Gitu. oke. Aman. Baik. Siap. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang kira-kira pertanyaannya? Oke, silakan. Saya Pak. Boleh. Sebutkan nama teman-teman. dari Salut mana? Oh ya, perkenalkan nama saya Winda Duyanti. Saya dari Fakultas Manajemen
dari fakultas Fakultas Tangerang. fakultas Tangerang. Tangerang. UPJ Dari salutnya Tangerang. salutnya Sorry. Salut Tangerang, Nggak UT-nya tahu UT tuh, Mas. Serang, fakultasnya Ya. Ekonomi dan Bisnis. Jurusannya Bukan apa, Ibu? jurusannya manajemen. Jurusannya manajemen, program studi Sorry. manajemen. Oke, Iya. lanjut. Pertanyaannya kan semester sebelumnya di semester 1 tuh saya ujiannya kan ada yang tertinggal. Nah, Betul. terus semester selanjutnya saya cuti. Nah, sekarang semester sekarang ini saya ambil lagi. Nah, kalau untuk kan IP saya yang semester 1 tuh rendah. Gimana ya kalau semisal IP saya itu untuk naik? Apakah berpengaruh? Soalnya kan rencana kayak mau beasiswa nanti semester 2 kan harus punya nilai semester 1 sampai semester 8 kan? Betul. Ya, jadi mau memperbaiki itu gimana ya? Oke. Ya, Dari jadi Pak gini. Didik. Teman-teman, terima kasih Ibu, sehat-sehat terus. Nah, teman-teman yang baru semester 1, semester 2 gitu kan. Nih ada kekhawatiran teman-teman biasanya ngambil mata kuliahnya itu maju mundur lagi, nggak maju-maju. Kan gitu ya? Nah, teman-teman tolong diperhatikan. Satu, ya, kalau misalnya teman-teman ada mata kuliah yang tidak baik atau tidak bagus di semester sebelumnya, teman-teman silakan mengambil mata kuliah lagi, tambahkan semester selanjutnya. Ya, itu. Ya. Baik, Pak. Atau teman-teman mengambil lagi mata kuliah di semester selanjutnya lagi atau di semester selanjutnya lagi. Ya, jangan teman-teman nanti mikirin dapat nilai E. Maaf nih ya, dapat nilai E atau jelek nilainya D atau E gitu kan. Balik lagi. Ya kan? Emang teman-teman nggak bosen? Tiap semester mata kuliahnya itu terus. Kan enggak. Nah, inilah teman-teman harus merubah dulu. Ngambil dulu semester 2-nya. Ya, ambil semester 2-nya. Nanti semester 3-nya teman-teman ngambil lagi di semester 1 nih. Sisipin mata kuliahnya. Ya, sisipin. Kalau yang SIPAS sisipin. Jadi ada 2 lip R nanti. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kita pun akan menawarkan, Kak, ada yang mau nambah biasanya kalau yang SIPAS itu ya sekarang itu bisa 24 SKS itu kalau udah semester 3 ke atas. Jadi biasanya semester 1 semester 2 teman-teman belajar dulu di sini nih. Ya, nggak usah dipampetin dulu. Nanti semester 24 kalau ada mata kuliah yang jelek di sini. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ngambil lagi. Ya, terus teman-teman bosan nanti teman-teman belajarnya. Ya kan? Jadi maju terus. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman malahan teman-teman ngambil mata kuliah yang sebenarnya ini sudah seharusnya sudah nggak perlu diambil ya, tapi diambilnya nanti lagi biar nggak bosenin. Terus kerjain tutornya dengan baik. Itu paling penting, kerjakan tutornya dengan baik, cicil tutornya dari diskusi 1, 2, 3 sesuai dengan jadwal. Jangan mepet-mepet. Kalau dibilang, "Kak, kita kan kerja." Betul, 90% yang ada yang mahasiswa UT di Salut DGCN semuanya bekerja. Jadi tolong luangkan waktu minimal 1 jam sehari teman-teman buat mengerjakan tutorial online. Ya, salah benar nomor sekian. Teman-teman harus mengerjakan itu. Karena dengan begitu teman-teman tidak menumpuk pekerjaan teman-teman di diskusi-diskusi selanjutnya. Gitu ya. Oke. Ya, baik, Pak. Ya, belajarnya tetap semangat ya. Bentar. Masih ada lagi satu. Mau nanya. Kan ambilnya itu ya teman-teman mohon untuk tidak live dulu. Nanti ini ada materi selanjutnya ya teman-teman agar tidak live dulu. Nanti mengisi absen dan karena nanti kita akan share juga rekaman ini. Mohon untuk tidak live terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya. Sebelumnya kan saya ambil yang tuton juga. Nah, mau tanya, kalau semisal ujian itu nilai kita nih rendah, tapi pas tuton kita selalu nilainya aktif. bagus.
100. Iya. Ya, oke, Iya, saya langsung contoh. jawab. Ya, saya Iya. langsung jawab. Nilai tuton itu walaupun nilainya 100 semua, tapi nilai UASnya di bawah 30%, nggak ada apa-apanya itu nilai tuton. Ya, jadi teman-teman harus di atas 30%. Ya, contohnya soalnya 50, minimal 16 harus benar. Baru nilai tuton akan mengkontribusi nilai UAS. Ya, jadi teman-teman gitu, jangan dibolak-balik nih. Tutonnya dikerjain, tapi pas UASnya nggak belajar. Ya, nilai UAS itu dominan dulu. Dia akan menjadi penentu. Di atas 30%, dia akan menambah nilai tutorial. Kalau di bawah 30%, misalnya soal 50, teman-teman cuma betul 5, jangan berharap nilai tutornya bagus. Ya, nilai UASnya bagus, walaupun nilai tutornya 100. Gitu ya, Bu? Sip. Iya, Pak. Makasih Oke. banyak. Saya boleh lanjut ke materi selanjutnya? Ya, oke teman-teman. Nah, ini sebenarnya pertanyaan teman-teman itu pertanyaan yang saya bisa jawab ini. Ya, oke. Saya akan share untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya, teman-teman, perhatikan. Saat ini teman-teman sedang melaksanakan ujian sampai bulan Juli. Masih ada yang ujian, ya. Hari ini pun ada ujian sampai bulan Juli, ya kan? Nah, terus Kak, saya mau registrasi tapi masih ujian. Kak, saya mau registrasi tapi nilai UAS belum keluar. Kapan saya harus registrasi? Ya, kapan saya harus registrasi? Ya, teman-teman perhatikan, ya, teman-teman perhatikan. Jadwal registrasi teman-teman ini punya apa namanya? Overlapping sama jadwal registrasi. Ya. Ketika teman-teman tuton kemarin di diskusi 8 punya overlapping dengan jadwal ujian UTM. Jadi ini UT punya overlapping kegiatan, ya. Jadi teman-teman, ya, yang lagi ujian baru semester 1, 2, 3, 4, 5, ya, jangan bingung-bingung teman-teman segera melakukan registrasi dan minta admin untuk melakukan registrasi. Ya, kenapa? Karena ya, nilai nanti keluar insya Allah tanggal 5 Agustus dan registrasi terakhir tanggal 8 Agustus. Waktu teman-teman mepet. Ya, cuma 1 bulan nih berarti Juli ketemu Agustus. Ya. Jadi teman-teman semester 1 yang masuk semester 2, 3, 4, 5, 6 segera lakukan registrasi mulai dari minggu depan. Ya, admin akan memberikan informasi tentang registrasi, teman-teman silakan melakukan registrasi. Ya. Jadi jangan nunggu ujian. Ya, jangan nunggu nilai selesai. Ya, jangan nunggu nilai selesai. Kalau ada nilai yang tidak baik atau ada nilai yang jelek atau ada nilai E, teman-teman bisa menambah mata kuliah itu dengan billing yang baru. Ya. Kalau udah semester 3, 4 insya Allah bisa. Tapi kalau semester 1, 2 itu belum bisa. Ya, maksimal 20 SKS. Jadi teman-teman yang sekarang semester saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman langsung ambil mata kuliah besok mulai dari hari Senin. Ya, mulai hari Senin admin akan menginformasikan ke grup teman-teman untuk melakukan registrasi mata kuliah. Ya, walaupun masih ujian. Ya, walaupun nilai belum keluar. Ya. Kalau ada yang nilai yang jelek nanti ditambahkan di semester yang akan datang. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk, aduh saya belum selesai ujian, saya nilainya belum keluar, saya nunggu nilai. Kecuali semester 7 dan 8 yang menunggu akhir-akhir ujian, ya akhir-akhir kelulusan, itu boleh ditahan. Tapi semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetap registrasi. Minggu depan sudah mulai registrasi. Kenapa? 1, biar teman-teman cepat selesai cepat selesai mendapatkan buku, ya. Karena mahasiswa UT sekarang tambah banyak, antrian tambah panjang, ya. Yang kedua, teman-teman bisa menyisihkan keuangan teman-teman. Ya, ini yang sering nih. Kak, saya belum bisa bayar, Kak, belum ada uangnya, belum gajian. Jadi teman-teman bisa menyisihkan keuangan teman-teman untuk membayar kuliah teman-teman. Ya, ketika teman-teman kuliah, berarti teman-teman sudah berkomitmen. Ya, sudah berkomitmen untuk apa? Untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Artinya, kuliah harus ada pembiayaan. Jadi teman-teman harus cepat mempersiapkan. Ini yang kita harapkan teman-teman mempersiapkan segalanya. Ini teman-teman sama aja lagi perang. Ya, kalau teman-teman nggak siap, teman-teman
cuman punya niat tapi nggak punya finansial, ini juga bahaya. Cuma niat saya mau kuliah, saya mau lanjut kuliah, tapi tidak finansial, tidak ada, ya tidak bisa dibayarkan juga teman-teman kuliahnya. Ya, gitu. Nah, ini contoh-contoh lokasi ujian, ya. Ya. Jadi lokasi ujian teman-teman, ya, untuk wilayah Jakarta ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, ya ada Kota Bekasi, gitu. Ya, nanti teman-teman silakan pilih sesuai dengan area masing-masing. Dan perhatikan, tolong diperhatikan teman-teman. Pastikan teman-teman tahu ya, bahwasannya saya ujian besok tuh di mana. Saya ujian di mana. Saya ujian di mana. Ya. Jangan ngomong saya mau ujian di mana, tapi teman-teman harus tahu saya besok itu, ya ini bukan bicara takdir, tapi kita punya planning. Ya, kita punya plan. Bahwasannya ujian itu sekitar bulan Desember, Januari, Februari. Ya, kira-kira teman-teman ada di mana saat itu? Apakah misalnya lagi ada di Kota Bogor? Apakah lagi ada di Sukabumi? Apakah lagi ada di Bandung? Gitu kan? Nah, kecuali teman-teman yang dadakan, ya dadakan misalnya ujiannya karena dinas, perjalanan dinas dan lain sebagainya, tugas kantor dan sebagainya. Itu pun harus ada surat pengajuan. Kenapa kami bilang seperti ini? Teman-teman harus punya plan. Karena sekarang ya mulai semester kemarin, ya mulai semester ini teman-teman yang pindah lokasi ujian tidak ada kendala apa-apa atau cuman pengen pindah doang atau salah pilih jadwal ujian, salah pilih lokasi ujian, ya itu dikenakan biaya 150.000 untuk reschedule ataupun pindah lokasi. Nah, bagaimana tidak bisa tidak bisa bayar? Teman-teman tidak bisa bayar nanti kalau ada pengumuman cepat segera yang mau pindah lokasi ujian ada masa-masa yang tidak bayar. Nanti setelah itu ada masa ditutup, teman-teman harus bayar. Jadi pahami ya, kenapa kami menginformasikan seperti ini teman-teman rugi kalau sampai nanti teman-teman udah kuliahnya tahu-tahu pas ujian teman-teman nggak bisa ujian, kan sayang. Atau teman-teman harus reschedule, bayar lagi 150.000 per mata kuliah. Kalau 1, kalau 6 udah kayak bayar SKS seluruhnya lagi 1 semester tuh teman-teman. Sayang ya, gitu ya. Oke, nanti teman-teman ya kan, ya nanti teman-teman absensinya tadi sudah di-share sama admin ya kan. Jadi teman-teman nanti segera nanti untuk melakukan registrasi mata kuliah. Jadi teman-teman tolong untuk segera melakukan registrasi mata kuliah. Kalau semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah registrasi. Jangan nunggu nilai nanti. Ya, registrasi, langsung registrasi. Ya, kalau teman-teman nggak registrasi, percaya sama saya, teman-teman akan keteteran di belakang. Teman-teman nanti bukunya datangnya lama. Ya, karena mahasiswa UT ini makin banyak nih. Ya udah tembus 700, mungkin sekarang 900.000 mahasiswa kali yang sudah daftar. Jadi jangan sampai teman-teman lama. Ya nanti teman-teman melakukan registrasi, teman-teman nanti segera melakukan pembayaran gitu kan, agar nanti teman-teman segera mendapatkan modul teman-teman datang ke tempat masing-masing. Itu. Oke, kayak gitu teman-teman. Terima kasih dari saya paparannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Sebelumnya jika ada kekurangan-kekurangan, mungkin ada pertanyaan lagi, dibuka lagi atau tidak pertanyaannya, Kak Novi? Cukup? Kalau cukup jangan meninggalkan tempat dulu, kita akan foto bersama, gitu kan. Nanti tolong nyalakan kamera ya, teman-teman. Nanti kita foto bersama, silakan teman-teman open kameranya untuk kita foto bersama. Dan jangan lupa teman-teman melakukan absensi yang sudah dikirim oleh admin ke grup teman-teman. Nah, kita foto bersama nih, biar kelihatan nih mana nih wajah-wajah cantik dan gantengnya gitu, wajah-wajah semangatnya gitu kan. Nah, ayo kita foto bersama untuk boleh dinyalain kameranya ya teman-teman. Ya, boleh nyalakan kamera, nggak usah malu-malu gitu. Ada yang bilang, Pak saya belum mandi Pak dari pagi. Nggak apa-apa. Kalau nyalain kamera itu belum tentu tahu kok kita udah mandi apa belum, bener nggak? Nggak kecium ya Pak? Betul. Orang saya aja pakai kemeja begini belum tentu udah mandi ya nggak? Nah.
Ayo teman-teman, Ya, kita silakan tunggu. kameranya untuk ini masih kursinya masih banyak yang kosong nih. Ayo, silakan nyalakan kameranya gitu kan. Tadi peserta kita tembus sampai dengan 300 orang gitu kan. Maaf Pak, saya mau Boleh. tanya. Ini absensinya ada di mana ya? Absensinya boleh dikirim ulang lagi admin di live chat. Atau nanti boleh dikirim ke grupnya mahasiswa ya. Udah sih. Ya, kita share ke grup juga, Kak. Oke, kita share ke grup. Ya. Oke, masih ada yang kosong nih Kak Novika. Silakan open mic kalau misalnya yang bisa open kamera. Nah, kan biar kelihatan ganteng-ganteng. Ayo. Kak Rudi, maaf. Boleh, silakan. Salut virtual gak ada pilihannya, Pak. Oh, salut virtual nggak ada pilihannya, so boleh pilih salut Cirebon aja. Oke, boleh pilih salut Cirebon ya, teman-teman. Oke. Yang lain sudah nyala kameranya? Oke, kalau sudah, Kanadia atau Kanovika silakan di fotonya. 1, 2. Ayo kita foto resmi dulu ya. Oh, udah resmi dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya kita gaya bebas. Semangat Bentar. salutnya. Oh, belum. Ambil kameranya dulu. 1, 2, 3. Kayak di bioskop. Nah. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat-sehat terus. Ya, jangan lupa teman-teman registrasi. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jangan lupa juga ya. Sekarang sudah tenang teman-teman. Ya, kurbanya sudah tenang, sudah bisa tidur dengan nyenyak apa itu kurba. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi tentang skripsi. Ya, selesai teman-teman. Oke, ya terima kasih. Jangan lupa kirim Masih pusing Pak, masih pusing. Apa pusing kenapa itu? Kenapa Kak? Kak Winda kenapa pusing? Enggak, bukan aku. Oh, bukan. Oh, bukan Kak Winda. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya. Selamat beraktivitas, sukses semuanya. Dari saya pamit. Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Siap. Jangan lupa nanti sore ada lagi khusus buat fakultas fakultas FISIP ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Live ya. Jangan sholat. Bapak. Oke, recording saya Teman-teman stop. ya, masih 100 nih.